Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih kalor itu? Nah, perhatikan kegiatan berikut ini. Pada gambar pertama adalah orang yang sedang menyetrika, di mana saat menyetrika tentunya akan mengeluarkan panas yang kita pakai untuk melicinkan pakaian. Untuk gambar kedua ini adalah sedang merebus air. Pada proses perebusan air, kita menggunakan energi panas dari api untuk menaikkan suhu air. Nah, bagaimana perubahan pada benda akibat energi panas pada benda itu? Let's check it out. Kalor merupakan salah satu bentuk energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor mempunyai satuan joule. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau jika dibulatkan adalah 4,2 joule. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang sedang makan. Nah, pada saat makan, tubuh kita mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Energi panas ini disediakan oleh makanan, diukur dalam kilokalori. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Nah, anak-anak bisa kalian lihat pada kemasan makanan dan minuman harus tercantum label kandungan apa saja yang ada pada makanan atau minuman tersebut. Pada setiap makanan kemasan atau minuman kemasan harus tercantum kandungan energinya. Kenapa? Agar kita bisa memilih mana yang kalorinya tinggi dan mana yang kalorinya rendah. Pada saat kita kedinginan, misalnya habis kehujanan atau berlama-lama di kolam renang, tentu tubuh kita akan menggigil. Dengan menggigil ini, maka tubuh kita bergerak dengan cepat. Gerak tubuh ini memaksa tubuh untuk melakukan metabolisme. Mengapa? Untuk membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak. Agar suhu tubuh tetap terjaga dan suhu tidak turun ketika kita sedang kedinginan. Pada saat kita beraktivitas, misalnya berolahraga, biasanya kita akan berkeringat ya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini akan menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Nah, pada saat itu, mekanisme dalam tubuh itu akan memberi perintah agar tubuh berkeringat. Nah, pada saat berkeringat itu menguap, penguapan itu memerlukan kalor ya. Jadi kalor itu diambil dari kulit tubuh sehingga tubuh yang memanas bisa menjadi dingin dan suhu tubuh kembali ke suhu optimal. Jadi sistem tubuh manusia bekerja optimal itu pada suhu 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Kalor dan perubahan suhu benda. Jika suatu zat atau benda menyerap kalor, maka suhu akan naik. Sedangkan jika suatu zat atau benda melepas kalor, maka suhu akan turun. Seperti contohnya pada air panas yang ditambahkan dengan batu es akan menjadi air hangat. Jadi, suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor, sedangkan suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Kalor untuk menaikkan suhu benda tergantung pada jenis benda itu. Makin besar kenaikan suhu benda, maka kalor yang diperlukan makin besar juga. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Bisa dilihat ya anak-anak,
pada tabel kalor jenis beberapa bahan. Jadi kalor jenis air, alkohol, aluminium, grafit itu berbeda-beda ya. Silahkan kalian simak dulu kalor jenis yang ada pada tabel berikut ini. Nah, adapun rumus kalor adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q adalah kalor, satuannya joule, M adalah massa, satuannya kilogram, kemudian C adalah kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan ada delta T atau perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Jadi perubahan suhu ini bisa diperoleh melalui suhu akhir dikurang suhu awal atau T2 dikurang T1. Contoh penerapan soal kalor adalah sebagai berikut. Sebuah logam yang terbuat dari besi memiliki massa 5 kg, dipanaskan dari 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi adalah 460 joule per kilogram derajat Celcius, maka energi kalor yang diperlukan sebesar. Yang kita tulis yang pertama adalah yang diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Adalah massa dari benda tersebut adalah 5 kg. Kita tulis M sama dengan 5 kg. Kemudian C yaitu kalor jenisnya. Di situ ada kalor jenis besi 460 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya atau delta T-nya adalah suhu akhir dikurang suhu awal atau T2 dikurang T1. Berarti kita tulis 80 derajat Celcius dikurang dengan 30 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Maka kita tuliskan rumusnya. Rumus kalor adalah Q sama dengan MC kali delta T. M-nya 5 kg, C-nya 460 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian delta T-nya atau perubahan suhunya adalah diperoleh tadi 50 derajat Celcius. Kita kalikan semuanya. Maka diperoleh 115.000 joule ya. Karena satuan dari kalor adalah joule. Contoh soal selanjutnya adalah air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga mendidih. Jika kalor jenis air adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan joule. Kita tulis yang diketahui. Masanya adalah 100 gram, kita ubah ke kilogram, berarti 100 gram sama dengan 100 dibagi 1000, maka 0,1 kilogram. C-nya atau kalor jenis dari air tadi adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius, kemudian suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius, suhu akhirnya adalah air mendidih itu 100 derajat Celcius ya nak. Maka kalor yang diperlukan adalah, kita tulis rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Masanya adalah 0,1. Kemudian kalor jenis airnya adalah 4.200 dikali dengan perubahan suhunya. Kita kurangkan dari suhu akhir, kita kurangkan dengan suhu awal, maka 100 dikurang 20. Diperoleh 0,1 dikali 4.200 adalah 420. 100 dikurang 20 adalah 80. 420 kita kali 80 adalah 33.600 joule. Kalor pada perubahan wujud benda. Terjadinya perubahan wujud sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang sering kita jumpai adalah pada saat air mendidih, terlihat ya,
gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Nah, untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Jadi, untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas, maka diperlukan kalor. Untuk proses perubahan wujud bisa dilihat pada gambar yang Ustazah cantumkan di sini. Untuk menguap itu diperlukan kalor, mengembun itu melepaskan kalor, melebur perlu kalor, kemudian membeku melepaskan kalor, menyublim itu memerlukan kalor, sedangkan menghablur atau mengkristal adalah melepas kalor. Kalor laten. Nah, untuk kalor laten adalah kalor untuk mengubah wujud zat. Kalor laten di sini ada dua rumus, ada kalor penguapan dan ada kalor lebur. Untuk kalor penguapan rumusnya adalah Q sama dengan M dikali U. Untuk kalor lebur, Q sama dengan M dikali L. Bisa dilihat ya keterangannya, Q adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud dengan satuan joule. M adalah massa zat yang berubah wujud, satuannya adalah kilogram. L adalah kalor lebur dengan satuan joule per kilogram. Dan U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuannya adalah joule atau kilogram. Contoh penerapan soal kalor lebur adalah sebagai berikut. Banyaknya kalor yang harus diserap untuk mengubah wujud 1 gram emas dari padat menjadi cair adalah kalor lebur emasnya adalah 64,5 dikali 10 pangkat 3 joule per kilogram. Diketahui massa emas atau M sama dengan 1 gram. Kita ubah ke kilogram berarti 1 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kalor lebur emasnya adalah 64,5 dikali 10 pangkat 3 joule per kilogram. Yang ditanyakan adalah kalor yang diserap oleh emas. Maka rumus yang kita pakai adalah Q sama dengan M dikali L. Dengan M adalah massa, kita tulis 1 kali 10 pangkat min 3 kg dikali kalor lebur emasnya 64,5 dikali 10 pangkat 3 joule per kilogram. 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat 3 kita coret, hasilnya adalah 64,5 joule. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Keep solih and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.